Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat pagi tadi. Dr. Tifa dan Roy Suryo berstatus sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Awal Juni lalu, Polda Metro Jaya menyebut berkas penyidikan Roy Suryo dan Tifa telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, 8 orang ditetapkan kepolisian menjadi tersangka dan 2 diantaranya adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dr. Tifa, Dr. Tifa gimana Bu? Sehat. Ada yang mau disampaikan mungkin Bu? Dr. Tifa sehat, dokter. Saudara, kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo bermula dari gugatan yang diajukannya bersama sejumlah rekannya terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mereka menuding ketidakaslian dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan presiden yang kemudian memicu polemik. Namun situasi berbalik setelah Roy Suryo justru ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoax. Laporan dilayangkan oleh sejumlah pihak yang menilai tudingan itu menimbulkan kegaduhan publik dan melanggar Undang-Undang ITE. Hingga kini proses hukum masih berjalan, disertai upaya hukum dari pihak Roy Suryo, termasuk permohonan penghentian penyidikan. Kita langsung menuju ke Mapolda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan terkini kasus ataupun penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Jihan. Jihan, seperti apa kondisi terkini di Mapolda Metro Jaya dan apa saja informasi terbaru yang sudah diberikan oleh polisi terkait penangkapan keduanya? Ya, Iksan dan juga saudara, sebentar lagi informasinya ini akan digelar konferensi pers oleh Direskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Kabid Humas Polda dan juga informasinya di sini ada Kasubdit dari Keamanan Negara. Nah, ini memang dilakukan informasinya terkait respons penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa pagi hari tadi. Nah, tadi memang kalau penangkapan informasinya ini dilakukan di sekitar pukul 6.30 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian keduanya langsung dibawa dan sekarang sudah berada di Subdit Keamanan Negara. Nah, tadi sempat juga dikecam begitu ya Iksan dan juga saudara oleh kuasa hukum ataupun tim kuasa hukum dari keduanya, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, yang menganggap bahwa penangkapan tidak berdasar. Nah, sebentar lagi ini informasinya konferensi pers akan segera dilakukan karena ini sudah memasuki waktu-waktu persiapan untuk konferensi pers dan bisa diinformasikan sebentar lagi akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV bahwa sebentar lagi tepatnya saat ini akan segera digelar konferensi pers terkait respons Dirkrimum Polda Metro Jaya terhadap penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Kita nantikan akan seperti apa jalannya konferensi pers pada siang hari ini. Dan kalau kita mengulas dari informasi yang tadi kami dapatkan dari tim kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, ini mengatakan bahwa kliennya ini dijemput paksa lalu juga ditangkap tanpa ada informasi atau penyuratan terlebih dahulu ke pihaknya. Lalu juga dari tim kuasa hukum ini menganggap bahwa tidak ada alasan subjektif terkait penangkapan klien-kliennya tersebut. Nah, dari tim kuasa hukum juga tadi sempat menginformasikan hal-hal lain yang mereka soroti begitu ya, atau pihaknya soroti terkait kooperasi dari baik
Roy Suryo ataupun Dr. Tifa yang selama dirinya ditetapkan sebagai tersangka atau sejak November lalu ini telah melakukan wajib lapor dan tidak pernah absen dan sudah melakukan wajib lapor selama kurang lebih hampir 30 kali. Lalu juga tidak ada upaya pelarian. Tidak ada upaya untuk penghilangan barang bukti dan sebagainya. Nah, ini akan kita tunggu seperti apa respons. Kalau di sini yang bisa kami lihat yang sudah ada dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, lalu juga ada dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, kemudian ada juga papan nama Wadirkrimum Polda Metro Jaya, kemudian Kasubdit Penmas dan juga Kasubdit Keamanan Negara. Kita nantikan jalan. Saudara, saat ini polisi ataupun Polda Metro Jaya tengah bersiap. Sudah terlihat tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang akan menyampaikan informasi terkini dari pihak polisian terkait dengan penangkapan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, dua tersangka. Bisa ya, kita mulai? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Pada yang kami hormati rekan-rekan media, di sini hadir Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya, Bapak Wadir Reskrim Kasubdit Penmas, Kasubdit Kamnek. Kita siang hari ini akan menyampaikan konferensi pers terkait tentang penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini kita laksanakan pada Jumat 19 Juni 2026 lebih kurang pukul 14.13. Pada kesempatan ini Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum ingin menyampaikan perkembangan penanganan sebuah perkara yang terjadi dan ini menjadi perhatian masyarakat luas tentang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan melalui media elektronik. Kami juga menyampaikan bahwa perkara ini menyita perhatian dan memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya hadir menjelaskan secara terbuka, jernih, apa adanya agar informasi ini yang disampaikan kepada publik benar, berimbang, dan tidak ada simpang siur. Penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka, masing-masing berinisial RS dan TT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum ini tidak ditujukan kepada pribadi maupun pandangan seseorang, melainkan kepada perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pidana. Perkara ini juga ditangani secara profesional, proporsional, dan terukur.
Kami juga menggarisbawahi bahwa penangkapan bukanlah sebuah vonis. Penangkapan merupakan bagian dari proses hukum yang sah. Dan setiap orang yang berstatus tersangka telah dilindungi azas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, kami beri kesempatan kita sama-sama mendengar Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan secara komprehensif tentang kronologi perkara, identitas tersangka, pasal yang dipersangkakan, alat bukti, serta pertimbangan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan. Waktu kami berikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan proses penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau manipulasi dokumen elektronik dengan tersangka saudara RS dan saudari TF yang sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Proses penyidikan yang dilakukan telah melalui berbagai tahapan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, baik itu KUHP dan KUHAP yang lama maupun KUHP dan KUHAP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta Undang-Undang tentang penyesuaian tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Hal ini tentunya untuk profesionalisme, proporsionalitas, dan transparansi dalam proses penyidikan pidana. Seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya selalu berpedoman pada hukum formil, hukum material, dan standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Proses ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif, yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel, menjamin perlindungan hukum bagi siapapun warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras, maupun Bapak untuk melakukan penegakan hukum adilnya, tegas dan tidak pandang bulu, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjamin persamaan hak di hadapan hukum. Dalam rangkaian proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, di antaranya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 94 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang ahli, baik itu ahli independen maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka. Di antaranya ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan adalah ahli keterbukaan informasi publik,
ahli peraturan dan perundang-undangan, ahli ekonomi, dewan pers, ahli anatomi, ahli fisiologi dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian ahli epidemiologi, ahli neuroscience, ahli bahasa, ahli linguistik, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli sosiologi hukum, ahli digital forensik, baik itu dari praktisi maupun akademisi. Kemudian ahli forensik dokumen, kemudian ahli forensik digital cyber, ahli hukum pidana, dan ahli hak asasi manusia. Semua kami lakukan dalam rangka menjamin keberimbangan hak dan kewajiban baik itu korban maupun tersangka. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital, diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Juga kami melakukan pengujian terhadap barang bukti digital. Seluruh petugas uji dan alat uji yang digunakan di dalam proses pengujian tersebut telah tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi dan lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, guna memastikan pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti adalah sebagaimana yang ditemukan di dalam proses penyidikan. Kami pastikan bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka
terlindungi sebagaimana pemeriksaan baik jasmani maupun rohani, bagaimana proses pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, penyidik selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Guna menjamin keberimbangan dan kontrol terhadap proses penyidikan yang berlangsung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberi pra-peradilan. Maka kepada pihak tersangka, keluarga maupun kuasa hukum tersangka dapat menggunakan mekanisme kontrol dan uji yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Kami akan menjaga dan memastikan dilaksanakan secara profesional, transparan, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Senantiasa berpedoman pada hukum formil dan hukum material yang mengatur proses penyidikan tindak pidana. Kami juga menghimbau untuk semua pihak agar bersama-sama memberikan edukasi dan pengetahuan hukum yang benar dan baik bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, kami juga mohon diperkenankan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah menjalankan fungsi kontrol sosial dalam melakukan pengawasan dan koreksi pada proses penegakan hukum yang kami lakukan, sehingga terus memperbaiki proses penegakan hukum ini berjalan mewujudkan negara hukum yang lebih baik. Kami kira itu informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terima kasih Bapak Direktur, kita sama-sama sudah mendengarkan apa yang sudah dijelaskan, pertimbangan hukum, pandangan dari penyidik, tentang proses upaya paksa penangkapan RS dan saudari TF atau TT. Kami kembali menegaskan bahwa penangkapan ini dikarenakan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, sehingga tindakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Kami juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, untuk kegiatan konferensi pers siang hari ini, kami mohon maaf untuk tidak membuka pertanyaan, dikarenakan setelah pelaksanaan konferensi pers, kami bersama-sama akan membawa 2 orang tersangka tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Keramat Jati Polri. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sekalian. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Nilai-nilai inilah menjadi landasan bagi kami untuk menegakkan hukum yang adil, memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Itu siapin nanti. Siapa yang berangkat? Jelaskan sejumlah poin alasan penahanan tersangka Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta sesuai dengan berkas perkara yang sudah lengkap atau P21. Penyidik juga ingin memastikan kehadiran tersangka untuk pemeriksaan kesehatan baik itu jasmani dan juga rohani sehingga tersangka bisa nantinya dinyatakan patut untuk didakwa.
Penangkapan ini juga bagian dari konfirmasi yang akan mengonfirmasi kepada para tersangka soal barang bukti sesuai dengan yang ditemukan dalam proses penyidikan selama ini. Dan penyidik juga memastikan selama proses penahanan akan menjamin hak bagi para tersangka. Sebelumnya, Saudara, Polda Metro Jaya menyampaikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara transparan dan juga akuntabel, baik itu pengumpulan barang bukti seperti pengujian kertas ijazah, tinta, tanda tangan, embos, dan juga font. Dilakukan dengan membandingkan dengan beberapa sampel yang sesuai dikeluarkan oleh pihak fakultas. Lalu apa tanggapan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan penangkapan ini? Kami akan kembali usai jeda.